Oke, sudah. Iya, bisa dimulai? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Sehat semua. Sehat. Hari ini ceria apa tidak? Ceria. Oke, terima kasih. Coba hari ini apakah ada yang tidak berangkat? Semua, alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, mari kita buka pembelajaran dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi bisa mengawali pembelajaran kita dari awal sampai akhir dengan lancar. Amin. Oke, jadi mau tanya nih sama kelas 9B. Halo, halo, halo. Oke, saya mau tanya, kalian pernah lihat apa tidak ya? Ada ayam yang berotot, ada ayam yang bentuknya besar. Pernah lihat apa tidak? Di mana? Ayam apa yang badannya besar? Ayam kampung memang badannya besar. Oke, jadi ayam-ayam yang ada di peternakan, teman-teman. Ada ayam pramuka, ada ayam yang berwarna putih, ada ayam merah, ada ayam Putih. mereka itu adalah ayam-ayam yang dimanfaatkan untuk diambil dagingnya, untuk diambil ke Telurnya. Nah, kemudian kalian pernah lihat lagi apa enggak sapi tapi yang berotot? Nah, pada normalnya sapi itu kan nggak ada ya berotot ya. Berlemak. Kenapa sapi kok bisa berotot? Berarti kan sapi tidak normal. Oke. Kemudian setelah itu kelas 9B ada yang makan semangka tidak? Semangka. Semangka itu rasanya apa? Bentuknya apa? Bulat. Ada bijinya apa tidak? Semangka normal apa tidak? Semangka yang normal. Nah, ada semangka-semangka yang tidak normal, teman-teman. Diciptakan di dunia ini karena adanya beberapa faktor. Nah, ada semangka yang bentuknya semangka kalau yang bentuknya bulat, ya normal, itu 1 kilonya paling mahal 15.000. Tapi yang kotak itu bisa mencapai 150.000. Iya. Dan rasanya juga akan lebih manis daripada semangka yang normal. Kenapa kok bisa seperti itu? Alasannya apa ya? Ada yang tahu? Hari ini kita akan belajar tentang pemuliaan sifat pada makhluk hidup. Berarti makhluk hidup itu ada Tiga. Ada manusia, ada hewan, ada Tumbuhan. Yang akan kita bahas pada hari ini ada dua, pada tumbuhan dan juga pada Hewan. Oke, siap. Kita masuk ke materi dulu. Silakan dibuka bukunya. Oke. 43. Iya, 43 dilihat. Yang dimaksud sebagai pemuliaan sifat pada makhluk hidup itu apa ya? Oke, pemuliaan makhluk hidup. Halo. Apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan pemuliaan sifat pada makhluk hidup? Ada yang tahu? Nah, jadi kita hari ini akan belajar tentang pemuliaan sifat. Pemuliaan sifat pada makhluk hidup itu adalah proses perbaikan sifat genetik
pada makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang unggul. Nah, tadi ada pertanyaan, kenapa semangka ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya kotak, ada ayam yang kecil, ada ayam yang besar, ada sapi yang normal, gemoy-gemoy, tapi ada sapi yang berotot. berotot. Oke, nah alasannya itu apa, teman-teman? Nah, ini contohnya ya. Berarti karena adanya proses perbaikan sifat genetik, adanya perubahan persilangan di dalam tubuh si sapi tersebut. Nah, ini contoh-contoh dari tanaman hasil pemuliaan. Yang pertama ada jagung. Lihat, jagung kalau normal warnanya apa? Kuning. Kuning. Tapi di depan itu warnanya apa? Ungu dan putih. Kemudian ada stroberi, rata-rata stroberi itu kecil-kecil ya. Iya. Nah, di situ ada yang sampai Besar. besarnya hampir jumbo seperti satu telapak tangan. Kemudian ada cabai, cabai normalnya juga kecil-kecil. Di situ ada yang tumbuh begitu besar. Kemudian ada buah kelapa. Buah kelapa itu biasanya dalam satu pohon tumbuhnya ada berapa tangkai? 3. Sebanyak itu apa tidak? Tidak. Hanya satu tandon saja, satu saja. Nah, kemudian di situ ada contoh lagi semangka yang berbentuk kotak. Padahal semangka umumnya berbentuk Bulat. Nah, jadi tujuannya apa sih? Makhluk hidup itu memiliki pemuliaan. Kenapa dimuliakan? Judulnya kenapa dimuliakan? Nah, karena alasannya yang pertama yaitu untuk meningkatkan kualitas, kemudian yang kedua mengoptimalkan hasil produksi, dan yang ketiga memiliki ketahanan terhadap penyakit atau perubahan lingkungan. Berarti mereka itu diciptakan supaya mereka lebih kuat terhadap suhunya cuaca, sedangkan untuk tanaman-tanaman supaya lebih tahan terhadap hama dan juga penyakit. Itu alasannya. Boleh ditambahkan di buku tulis kalau belum ada. Oke, kemudian untuk metode pemuliaan makhluk hidup, lihat metodenya. Berarti apa saja cara-cara yang digunakan untuk pemuliaan makhluk hidup supaya makhluk hidup tadi memiliki kualitas yang tinggi. Yang pertama dengan cara hibridisasi, yaitu dengan perkawinan silang atau menggabungkan dua sifat unggul dari individu berbeda. Contohnya kita punya bulir pagi yang kecil-kecil tapi rasanya bulat, dan bulir pagi yang besar tapi rasanya tidak bulat. Kemudian kita kawinkan supaya mendapatkan bulir pagi yang besar dan juga memiliki rasa yang bulat seperti itu. Itu contoh dari perkawinan silang atau hibridisasi. Kemudian yang kedua ada seleksi. Berarti memilih individu indukan yang terbaik untuk dijadikan bibit supaya memiliki anakan yang berkualitas tinggi pula. Dan yang ketiga itu tentang teknologi modern atau yang menyangkut rekayasa genetika. Berarti di dalamnya mereka mempunyai DNA. Nah, DNA tadi itu diubah atau disisipkan DNA dari individu yang lain supaya menghasilkan beberapa sifat dengan kualitas yang tinggi. Nah, kemudian manfaat pemulihan makhluk hidup itu apa saja? Di situ ada 3, teman-teman. Untuk pertanian, untuk peternakan, dan juga bagi kesehatan. Nah, yang pertama untuk pertanian, berarti untuk meningkatkan kualitas panen. Berarti supaya hasilnya tinggi dan supaya hasilnya banyak. Dan yang kedua, tanaman lebih tahan terhadap hama penyakit. Kemudian selain tahan terhadap hama dan penyakit, mereka juga akan lebih tahan terhadap cuaca. Kondisi yang tanah yang lebih kering itu mereka dapat bertahan hidup. Kemudian yang kedua bagi peternakan. Bagi peternakan itu berarti seperti ayam, kemudian sapi, kambing, untuk dimanfaatkan, diambil dagingnya, diambil susunya atau telurnya dengan kualitas yang lebih baik lagi. Dan untuk kesehatan berarti dikembangkan pengembangan obat melalui teknologi genetika, berarti dimanfaatkan untuk manusia. Halo? Manfaatnya sudah tahu? Di sini ada risiko pemuliaan makhluk hidup. Ada dampak positif dan ada dampak negatif untuk pemuliaan makhluk hidup. Nah, yang pertama ini berarti untuk kekurangannya atau dampak negatifnya. Yang pertama yaitu keragaman genetik menurun, berarti memunculkan kepunahan. Yang awalnya mereka dapat tumbuh dengan dirinya sendiri, tapi karena ada campur tangan dari manusia untuk
kegagalan ini yang dapat menyebabkan laju kepunahan itu meningkat tajam. Kemudian yang kedua, potensi munculnya hama atau penyakit baru karena terjadi beberapa kegagalan, maka potensi muncul hama ataupun penyakit baru juga akan banyak. Dan yang ketiga, resiko etika dan lingkungan dalam rekayasa genetika. Nah, di sini kegagalan suatu rekayasa genetika dapat menyebabkan dampak terhadap keseimbangan lingkungan. Contohnya, misalkan kita ingin menyilangkan padi, tapi padi tersebut mengalami kegagalan dalam percobaan. Nah, maka dari padi yang gagal tersebut akan menurunkan populasi hewan-hewan pemakan padi. Contohnya ada belalang, ada tikus, karena mereka kehilangan sumber makanan. Hewan-hewan yang ada pada rantai makanan juga akan kehilangan sumber makanan. Bisa dipahami? Bisa. Jadi contoh dari pemuliaannya ada padi, nampak yang biasa kalian makan, tahan keras atau tahan dalam. Kemudian ada jagung hibrida dengan kualitas yang tinggi, berarti dengan bulir yang besar-besar dan juga dengan bulir yang rapat. Kemudian ada hewan sapi perah, sapinya yang dimanfaatkan untuk diambil susunya. Kemudian yang kedua ada ayam broiler atau ayam putih yang biasa kita ambil daging dan juga telurnya. Oke. Ini contoh video pemuliaan pada tanaman. Apa ini? Tomat yang berwarna ungu. Kenapa tomat bisa berwarna ungu? Kemudian ini apa ini? Sapi. Sapi normalnya itu bentuknya kan gemoy ya. Tapi yang ada di depan lah ya. Bentuknya seperti apa? Bentuknya berotot. Kenapa sapi tersebut bisa berotot? Nah, jadi kesimpulannya di sini. Pemeliharaan makhluk hidup adalah inovasi untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Penting untuk memahami manfaat dan risikonya. Dengan pemeliharaan dapat mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi kesimpulan di depan, kalian bisa menyimpulkan sendiri manfaat ataupun kesimpulan dari pemuliaan sifat pada makhluk hidup itu apa, teman-teman? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Mbak Jinda, boleh? Berarti dari kesimpulan di depan, kamu bisa menyimpulkan sendiri apa tidak? Oh, manfaatnya berarti apa ya? Bisa diambil garis besarnya. Berarti pemuliaan sifat pada makhluk hidup digunakan untuk meningkatkan, berarti supaya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan memiliki kualitas tumbuhan dan hewan yang tinggi. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti silakan setelah ini kalian berhitung, kemudian membentuk kelompok. Ada 2 pertanyaan, ada 2 soal di depan yang harus kalian diskusikan. Lalu tidak? Silakan hitung 1 sampai 4 lagi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, teman-teman, silakan, ada beberapa soal yang harus kalian diskusikan. Silakan berdiskusi dan bertukar pendapat dengan baik. Bisa ya? Bisa.
Dari kelompok 1 terlebih dahulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil dari diskusi kelompok 1. Soal menyebutkan contoh. Dampak positif dari pemberian makhluk hidup. Manfaatnya bagi menjadi 3. Bagi pertanian, bagi peternakan dan kesehatan. Bagi pertanian yaitu hasil panen lebih tinggi dan tanaman lebih tahan dengan tanaman. Bagi peternakan menghasilkan daging, susu atau telur dengan kualitas lebih baik. Bagi kesehatan yaitu perkembangan obat melalui teknologi genetik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti sudah ada perwakilan dari kelompok 1 menyampaikan hasil diskusinya, alasan atau dampak positif dari pemuliaan sifat pada makhluk hidup. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak, Bu. Oke, silakan Bu tanya. Kurang jelas alasan kenapa sapi tadi bisa berotot. Oke, kenapa sapi yang tadi yang ada di video itu dia bisa berotot? Nah, alasannya Mbak Zain ya. Yang pertama itu karena dia mengalami rekayasa genetika. Di dalam tubuh si sapi itu ada DNA lain dari sapi-sapi yang lain disisipkan ke dalam DNA si sapi tadi. Makanya sapi tadi berkembang dengan pesat ototnya walaupun dia tidak gym. Itu alasannya, ya. Dia tidak ngejim, tapi kenapa bisa berotot? Kan harusnya tidak berotot karena orang tuanya dia tidak berotot. Karena sudah ada penyisipan gen lain, ya. Itu salah satu contoh dari rekayasa genetika. Sudah bisa dipahami? Oke, sudah bisa dipahami. Jadi kesimpulannya apa, teman-teman? Dari pembelajaran kali ini? Halo? Iya, untuk meningkatkan kualitas pada hubungan dan pemuliaan. Oke, dari pembelajaran kali ini kalian bisa menyimpulkan bahwa pemuliaan makhluk hidup itu untuk meningkatkan kualitas tumbuhan dan juga hewan. Ada pertanyaan lagi? Sudah paham ya? Ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Mari kita akhiri pembelajaran dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.